Dasar penyelenggaraan 1. PP nomor 11 tahun 2017 tentang manajemen PNS. Kedua, NSPM terkait pelatihan. Ketiga, Dipa Satker Balai Pengembangan Kompetensi PUPR Wilayah 9 Jayapura tahun anggaran 2020. B. Tujuan pelatihan. Tujuan pelatihan preservasi jalan adalah agar peserta memiliki kompetensi dalam preservasi jalan. C. Peserta pelatihan. Peserta pelatihan sebanyak 24 orang aparatur sipil negara di lingkungan Kementerian Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat yang terdiri dari wanita 6 orang, pria 18 orang yang berasal dari 1. Balai Besar Pelaksanaan Jalan Nasional Sulawesi Selatan. Kedua, Balai Pelaksanaan Jalan Nasional Kalimantan Tengah. Ketiga, Balai Pelaksanaan Jalan Nasional Nusa Tenggara Timur. Keempat, Balai Pelaksanaan Jalan Nasional Kalimantan Selatan. Kelima, Balai Pelaksanaan Jalan Nasional Kalimantan Utara. Keenam, Balai Pelaksanaan Jalan Nasional Sulawesi Barat. 7. Balai Pelaksanaan Jalan Nasional Sulawesi Tengah. 8. Balai Pelaksanaan Jalan Nasional Sulawesi Tenggara. 9. Balai Pelaksanaan Jalan Nasional Sulawesi Utara. 10. Balai Pelaksanaan Jalan Nasional Gorontalo. 11. Balai Pelaksanaan Jalan Nasional Maluku. 12. Balai Pelaksanaan Jalan Nasional Maluku Utara. 13. Balai Pelaksanaan Jalan Nasional Jayapura. 14. Balai Pelaksanaan Nasional Wamena. Yang ke-15, Dinas Pekerjaan Umum, Penataan Ruang, Perumahan, dan Kawasan Permukiman Provinsi Papua. D. Pengajar dan Course Director. Tenaga pengajar pada pelatihan ini adalah Widya Iswara, pejabat struktural dan pejabat fungsional teknis terkait di lingkungan Kementerian Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat. Adapun Course Director merupakan Widya Iswara dari Kementerian Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat. E. Kurikulum dan metode pelatihan. Kurikulum pelatihan preservasi jalan sebanyak 60 jam pelajaran yang dilaksanakan dengan metode distance learning, yaitu A. Pada tanggal 28 September sampai dengan tanggal 6 Oktober 2020, pembelajaran melalui Zoom meeting. Pada tanggal 7 Oktober 2020, seminar melalui Zoom meeting. Pada saat sebelum dan setelah pelatihan akan diberikan pretest dan posttest untuk mengukur efektivitas pembelajaran dan peningkatan pengetahuan peserta. Demikian laporan penyelenggaraan pelatihan yang dapat kami sampaikan. Selanjutnya kepada yang terhormat Kepala Pusat Pengembangan Kompetensi Jalan, Perumahan, dan Pengembangan Infrastruktur Wilayah, Bapak Insinyur Rezeki Parangin-Angin MSc MM, dengan hormat kami mohon agar berkenan memberikan arahan sekaligus membuka pelatihan ini secara resmi. Terima kasih. Semoga Allah Subhanahu wa Ta'ala senantiasa meridhoi dan membimbing kita semua. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Tertanda panitia penyelenggara. Undangan dan hadirin yang kami hormati. Selanjutnya arahan dari Kepala Bagian Kepegawaian dan Umum Setjen Bina Marga kepada Bapak Rubio Esos MSI, disilahkan. Terima kasih Ibu Moderator. Yang saya hormati Bapak Kepala Pusat Pengembangan Kompetensi Jalan, Perumahan, dan PIW, Bapak Rizky Parangin-Angin, beserta jajarannya.
Yang saya hormati Bapak Kepala Balai Pengembangan Kompetensi Wilayah 4 Jayapura. Yang saya hormati Bapak Ibu para widya iswara, narasumber yang akan memberikan pengetahuan, pembelajaran, bimbingan kepada rekan-rekan kita yang akan mengikuti diklat observasi jalan angkatan pertama ini. Yang saya hormati, saya cintai, dan saya banggakan rekan-rekan peserta pelatihan observasi jalan angkatan pertama yang dilaksanakan secara daring dengan penyelenggara pengembangan kompetensi PUPR wilayah 9 Jayapura, serta para hadirin, tamu undangan yang insya Allah dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala, Tuhan yang Maha Kuasa. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera bagi kita semua. Pertama-tama, marilah kita panjatkan puji syukur kehadirat Tuhan yang Maha Kuasa, yang mana pada kesempatan hari ini kita masih diberi beribu-ribu kenikmatan, di antaranya nikmat sehat, sehingga kita bisa melakukan aktivitas yang menjadi tugas dan fungsi kita. Pada saat ini, rekan-rekan kita, saudara-saudara kita sedang mengikuti pelatihan preservasi jalan. Pelatihan ini baru dimulai saat ini dan ini menjadi angkatan pertama. Mudah-mudahan pelatihan ini sukses dan nanti diikuti oleh rekan-rekan yang lain untuk mengikuti pelatihan yang sama. Para hadirin yang saya hormati, kita ketahui bersama bahwa Direktorat Jenderal Bina Marga memiliki fungsi pengaturan, pembinaan, pengawasan, dan pengembangan atau Turbinwasbang ya, dalam penyelenggaraan sesuai dengan ketentuan perundang-undangan. Hal tersebut termasuk penanganan jalan nasional yang berupa pencegahan, perawatan, perbaikan untuk mempertahankan kondisi jalan agar tetap berfungsi secara optimal dalam melayani lalu lintas secara umum, baik itu yang bersifat terus-menerus maupun yang sifatnya dadakan, artinya misalkan ada yang jalan rusak, segera kita perbaiki, kita tangani, yang kita nantinya akan menuju jalan mantap. Memastikan bahwa jalan-jalan nasional dapat memberikan pelayanan jasa transportasi yang optimal, memiliki kondisi jalan yang baik, sehingga dapat memberikan manfaat bagi penurunan biaya transportasi dan meningkatkan pertumbuhan aktivitas-aktivitas ekonomi pada daerah yang dilaluinya. Sebagai salah satu upaya peningkatan pemahaman terhadap proses pelaksanaan preservasi jalan tersebut, maka Direktorat Jenderal Bina Marga bekerja sama dengan BPSDM untuk dapat memfasilitasi pelatihan preservasi jalan yang direncanakan akan dilakukan pada tahun ini 2 angkatan. Ini angkatan pertama. Peserta yang diikutkan pada pelatihan ini merupakan pegawai yang terpilih. Ya, jadi saudara-saudara sekalian, rekan-rekan sekalian, yang diikutkan ini adalah pegawai yang terpilih, yang nantinya akan mampu untuk melaksanakan tugas dan fungsi Bina Marga sehingga bisa kita mencapai yang namanya Visium 30 2030 jalan mantap 99%. Berdasarkan data yang kami dapatkan bahwa
Direktorat Jenderal Bina Marga itu mengirimkan 22 nama usulan calon peserta yang terdiri dari PNS formasi tahun 2017, pendidikan teknik sipil atau teknik yang serumpun dengan pengalaman minimal 2 tahun. Ya. Peserta yang terpilih mengikuti pelatihan Angkatan 1 ini paling tidak menduduki jabatan sebagai pembantu pejabat inti satuan kerja, yaitu bisa koordinator pengawas lapangan, ada pula pegawai yang bekerja di seksi perservasi di pusat, ya, maupun perservasi yang ada di BPJN, maupun pelaksana teknis yang bekerja di Satker ataupun PPK di lingkungan Direktorat Jenderal Bina Marga. Berdasarkan hasil konfirmasi pada tanggal 27 September kemarin, itu ada sebanyak 20 orang. Tapi tadi laporan dari panitia, pesertanya ada 24 orang. Nah ini terima kasih. Jadi kita nambah gitu ya Pak ya, Pak Kepala Balai. Yang konfirmasi itu kemarin dari 22, 20, itu tadi sudah dibacakan oleh Pak Kepala Balai, saya tidak bacakan, ada 15 ya, 15 balai yang mengikuti. Terus tadi ada ditambah dari Dinas PUPR Provinsi. Terima kasih. Nah, sehingga peserta ada 24 dari 15 balai yang ada. Para hadirin sekalian, pelaksanaan pelatihan perservasi jalan Angkatan 1 ini diadakan selama mulai 28 September hari ini dan direncanakan akan berakhir tanggal 8 Oktober. Terdiri dari materi yang menyangkut pemahaman tentang perencanaan teknis perservasi jalan, perservasi perkerasan aspal, perkerasan beton, perservasi jalan tanah lapis penutup, perservasi bahu jalan dan drainase jalan, perservasi lereng dan landscape jalan, perservasi perlengkapan jalan, dan perservasi jembatan. Jadi ini kalau sudah paham ini semua artinya sudah tahu dan bisa melaksanakan keseluruhan tugas pekerjaan di Direktorat Jenderal Bina Marga. Ya, dari mulai perencanaan sampai dengan yang sulit-sulit pun bisa, jembatan juga bisa, sampai kepada maintenance ya, preservasinya itu. Sehingga ini komplit ini nanti rekan-rekan ini begitu sudah selesai dari pelatihan ini kita harapkan sudah mumpuni ilmunya. Dengan adanya peran dan fungsi Direktorat Jenderal Bina Marga dalam mencapai visium tahun 2030, maka kami harapkan setelah mengikuti ini peserta mampu untuk meningkatkan kompetensi dalam pelaksanaan tugas dan fungsinya, tentunya di preservasi jalan, dan dapat mengidentifikasi permasalahan seputar preservasi jalan tersebut dan dapat menyelesaikan permasalahan dengan menggunakan teknologi terbaru saat ini dan sesuai peraturan yang berlaku tentunya. Jangan sampai nanti di belakang ada permasalahan ya. Dengan ini ini arahan Pak Ses, dengan ini kami titipkan aparatur muda Bina Marga kepada Bapak Rizky Prangenangin di BPSDM, khususnya dalam pengembangan kompetensinya selama pelatihan ini dilaksanakan untuk dapat mengetahui pelatihan ini dengan sebaik-baiknya. Dan kami mohon kepada narasumber, para widya iswara, tuangkan ilmu yang Bapak Ibu sekalian miliki, transfer knowledge-nya kepada calon-calon pengganti kita semua ini, pengganti Bapak Ibu semua,
pengganti master-master Bina Marga yang telah dulu purna bakti atau meninggalkan kita semua, sehingga ini betul-betul nanti menjadi knowledge management di bidang kebinamargaan. Itu yang bisa kami sampaikan. Sekali lagi saya sampaikan kepada Bapak Kepala Pusat bahwa Bapak Sesdijen tidak bisa bergabung bersama kita semua karena beliau ada penugasan yang lain. Dan untuk itu kami sampaikan permohonan maaf dari Pak Sesdijen, dan Pak Sesdijen titip salam kepada Pak Kepala Pusat beserta jajarannya, kepada rekan-rekan sekalian, kepada Bapak Kepala Balai atas ketidakbisaan beliau bergabung dengan kita semua. Saya akhiri sambutan dari Sesdijen Penyediaan Perumahan Sesdijen Bina Marga atas pelaksanaan kegiatan pelatihan preservasi jalan angkatan 1 di wilayah 9 Jayapura. Akhirul kalam, bitaufiq walidayah, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya kembalikan kepada moderator. Salam Pak Rizky, terima kasih. Baik, terima kasih Pak. Selanjutnya undangan dan hadirin yang berbahagia. Kita ikuti sambutan disampaikan oleh Kepala Pusat Pengembangan Kompetensi Jalan, Perumahan, dan Pengembangan Infrastruktur Wilayah Kementerian PUPR dan sekaligus dimohon untuk membuka acara pelatihan pada pagi ini. Kepada Bapak Insinyur Rezeki Perangin Angin MSc MM, disilahkan. Bapak sini aja. Terima kasih Bu MC Panitia. Selamat pagi atau mungkin selamat siang ya di Papua ini. Sekarang jam 9 berarti jam 11 ya. Yang saya hormati Bapak Sesdijen Bina Marga yang dalam hal ini diwakili oleh Bapak Kabak Kepegawaian Pak Rubio. Salam kepada Pak Sesdijen, salam hormat. Para pejabat tinggi di lingkungan Bina Marga dan BPSDM yang hadir dalam acara pembukaan ini, para pejabat administrator, pejabat pengawas, dan pejabat fungsional di lingkungan BPSDM, Bapak Kepala Balai Pengembangan Kompetensi PUPR Wilayah 9 Jayapura, Pak Widi, para widya suara di lingkungan Kementerian PUPR ataupun narasumber lainnya sebagai pengajar, para peserta pelatihan preservasi jalan yang berbahagia. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam, Om Swastiastu, Namo Buddhaya, salam kebajikan. Pertama-tama ya, kita tidak lupa dan tidak bosan-bosannya memanjatkan puji syukur kepada Tuhan Yang Maha Esa, karena atas berkat dan karunia-Nya kita pada hari ini bisa hadir ya secara virtual untuk acara pembukaan pelatihan preservasi jalan pada tanggal 28 bulan 9 tahun 2020 ya, yang diselenggarakan oleh Balai Pengembangan Kompetensi PUPR Wilayah 9 Jayapura. Bapak Ibu sekalian dan adik-adik, saya dengar tadi Pak Rubio ini masih muda-muda semua ya, jadi merupakan generasi Z mungkin udah nih. Jadi bukan milenial lagi, udah generasi Z. Jadi pelatihan ini diselenggarakan atas menindaklanjuti nota dinas dari PLT Sekretaris Jenderal PUPR nomor 350 terkait dengan upaya-upaya kita untuk pemulihan ekonomi nasional ya, yang sekarang sedang digencar-gencarkan oleh Bapak Menteri.
karena akibat pandemi COVID ini, mungkin Bapak Ibu adik-adik sekalian sudah mendengar ya pernyataan dari Bu Sri Mulyani Kementerian Keuangan bahwa kita sudah masuk ke masa resesi. Nah, jadi memang peran dari kita ya, terutama PUPR ini dalam rangka menggenjot ya perputaran roda perekonomian kita sangat dibutuhkan sekali, terutama pekerjaan-pekerjaan yang bersifat padat karya. Nah, kalau pekerjaan padat karya itu di Bina Marga ya saya rasa udah tidak salah lagi ya Pak Rubio ya, preservasi ini memang udah andalannya nih. Karena kalau yang sifatnya pembangunan baru mungkin susah ya, butuh alat berat, butuh skill yang tinggi. Tapi kalau preservasi ini saya rasa udah sesuatu yang paling tepat untuk kita bisa menggerakkan perputaran roda perekonomian dengan secara padat karya ya. Nah, ini mungkin nanti di pelatihan ini adik-adik bisa banyak mengelaborasi lagi ya, bertanya dengan para narasumber. Nanti narasumber kita itu orang-orang yang sudah berpengalaman, malah ada yang mantan wakil menteri ya, mantan direktur, mantan dirjen Bina Marga. Jadi digali sebanyak-banyaknya ya ilmu mereka. Sayang nanti kalau itu tidak didapat ya, kesempatan ini dimanfaatkan, terutama dikaitkan dengan peran kita untuk mendorong pertumbuhan ekonomi yang sudah masuk ke masa resesi ini. Adik-adik semua ya, selamat bergabung, selamat datang pada pelatihan preservasi ini. Jadi tadi Pak Rubio juga sudah menyampaikan tantangan ke depan ya, selain daripada kita berkontribusi dalam pemulihan ekonomi, yaitu Visium PUPR ya. Karena Visium PUPR ini merupakan janji kita kepada masyarakat, juga kepada diri kita sendiri. Nah, khususnya di Bina Marga ini adalah 99% mantap tadi ya. Nah, kalau 99% mantap itu berarti kurang 1% lagi untuk menjadi 100%. Jadi ini artinya tantangan yang adik-adik hadapan itu cukup besar ya. Tahun 2030 itu nggak lama lagi, tinggal 10 tahun lagi. Nah, mungkin tadi saya menambahkan di Pak Rubio, selain 99% mantap, Bapak Ibu atau adik-adik semua itu diwajibkan untuk menggunakan material lokal sebanyak-banyaknya. Wah, ini juga tantangan baru. Jadi selama ini kan kita banyak import gitu ya. Nah, sementara arahan dari pimpinan menggunakan material lokal sebanyak-banyaknya. Nah, kita punya aspal buton. Nah, aspal buton itu kebetulan saya sebelum masuk BPSDM itu saya pernah di Balitbang. Jadi kita pernah melakukan penelitian. Itu depositnya aspal buton itu sekitar 600 juta ton, Pak. 600 juta ton. Sedangkan pemakaian aspal kita ya, rata-rata per tahunnya itu cuma 1,5 juta ton. Rata-rata, nggak tahu mungkin Pak Rubio udah naik ya, tahun ini berikut makin lama makin naik ya. Tapi waktu saat 3 tahun yang lalu itu sekitar 1,5 juta ton per tahun. Artinya apa? Kalau umpamanya dari buton aja kita pakai ya, khususnya untuk preservasi, mungkin 100 tahun ke depan kita nggak perlu import, ya, nggak perlu import aspal minyak ya yang selama ini kita pakai. Jadi ini juga mohon tantangan bagi adik sekalian. Nanti digali ya. Saya yakin ada nanti narasumbernya yang bicara mengenai aspal buton. Digali bagaimana caranya memanfaatkan. Kemudian menggunakan teknologi recycle. Nah, ini itu juga amanat daripada Visium Visium PUPR 2030. Teknologi recycle ini artinya apa? Barang material atau bahan yang ada itu ya seoptimal mungkin dimanfaatkan. Nah, selain daripada untuk efisiensi,
ini juga khususnya untuk di perkotaan, mungkin adik-adik sudah lihat sendiri ya. Sekarang banyak sekali halaman rumah yang elevasinya itu sudah jauh di bawah jalan. Minus ya, minus di bawah jalan. Jadi kalau kita ambil elevasi jalan itu titik nol, banyak sekali rumah-rumah, halaman rumah yang sudah minus ya. Ini juga mohon jadi pertimbangan karena nanti lama-lama saya khawatir jalan itu bisa menjadi bisa menjadi benteng ya, bisa menjadi dam nanti. Jadi setiap hujan rumah-rumah bisa terkepung oleh air ya. Ini juga kaitannya ke preservasi tinggi sekali ya, bagaimana kita melakukan preservasi tanpa meningkatkan level daripada elevasi jalan aslinya. Kemudian yang terakhir adalah terintegrasi antar moda. Ini juga amanah dari Visium PUPR. Jadi jangan sampai nanti ada perhubungan bangun stasiun kereta api tapi jalan penghubungnya nggak ada. Ada pelabuhan tapi jalan masuknya tidak ada ya. Ini tolong nanti menjadi perhatian semuanya gitu ya. Banyak sekali hal-hal di Bina Marga ini karena Bina Marga ini merupakan infrastruktur yang utama untuk konektivitas ya. Selain daripada kereta api ya, kemudian kapal, pelabuhan udara, tapi yang paling efektif itu khususnya di darat itu adalah jalan. Nah, ini juga dengan pelatihan ini mohon dimanfaatkan sebaik-baiknya sehingga koneksi antar moda itu bisa tetap lancar ya, dan nanti pasti akhirnya akan mendukung perekonomian di mana arus logistiknya bisa lancar ya. Jadi banyak hal yang Bapak Ibu bisa gali nanti di pelatihan ini. Bapak Ibu sekalian, pelatihan preservasi ini dilaksanakan, tadi Pak Rubio juga sudah menyampaikan bahwa mereka mendukung penuh ya. Jadi artinya komitmen daripada pimpinan Bapak Ibu sangat tinggi ya untuk mengirimkan Bapak Ibu untuk hadir pada pelatihan ini. Mohon agar komitmen yang tinggi dari pimpinan tersebut diimbangi oleh komitmen yang tinggi dari adik-adik semua untuk mengikuti pelatihan dengan baik ya. Saya sudah mengikuti beberapa pelatihan itu, ada beberapa teman-teman kita itu yang tidak lulus, ya, yang tidak lulus itu karena tidak disiplin, ya, tidak disiplin. Jadi sering meninggalkan layar, ya, dalam waktu yang cukup panjang, kemudian tidak mengerjakan tugas, ya. Jadi artinya bukan karena tidak mampu, ya, tapi lebih kepada pengembangan kawasan permukiman tidak disiplin. Di balai. Ya. Masuk ke Kementerian PUPR ini sudah melalui seleksi yang cukup ketat, ya, dan seleksi yang berkualitas. Nah, tinggal disiplin ini yang perlu ditegakkan dan komitmen Anda untuk mengikuti pelatihan ini dengan sungguh-sungguh. Saya rasa mungkin itu yang perlu saya sampaikan. Sekali lagi saya mengucapkan terima kasih dan penghargaan yang tinggi kepada Direktorat Jenderal Bina Marga yang telah memberikan dukungan secara penuh atas terlaksananya pelatihan ini. Dan tadi Pak Rubio menyatakan nitip, ya, nitip kepada BPSDM. Jadi memang selama pelatihan ini bisa dikatakan adik-adik atau Bapak Ibu semua itu di BKO-kan ya Pak Rubio ya. Jadi selama pelatihan ini di BKO-kan kepada BPSDM. Jadi artinya Bapak Ibu itu di bawah pembinaan dan pengawasan daripada BPSDM selama dalam schedule pelatihan ini gitu ya. Terima kasih sekali lagi Pak Rubio atas dukungannya.
juga kepada Balai Pengembangan Kompetensi PUPR Wilayah 9 Jayapura yang sudah menyelenggarakan pelatihan ini dimulai dengan baik. Cuman tadi mungkin untuk Pak Widi ya, saya lihat pesertanya ini terdiri dari 3 kelompok waktu, zona waktu. Ini biasanya agak susah nih. Jadi ada wilayah barat, waktu Indonesia Barat, Tengah, dan Timur ya. Jadi tolong nanti di-manage dengan baik bagaimana supaya semuanya itu bisa tetap mengikuti walaupun berbeda 3 zona waktu ya. Memang kita dikasih karunia yang cukup indah dari Tuhan, kita bisa menikmati 3 zona waktu dalam satu negara. Tapi dalam pelatihan ini juga mungkin ini merupakan tantangan sendiri buat Pak Widi ya, bagaimana mengatur supaya nanti teman-teman ada waktu sholat, ada waktu makan siang gitu ya. Ini jam sekarang ini udah jam 9 lebih, mungkin udah teman-teman di waktu Indonesia Timur udah mulai kelaparan ini. jadi ngatur waktunya ya Pak Widi ya, diatur ini. Nanti mungkin ke depan kita mulai lakukan seleksi yang berdasarkan zona waktu mungkin ya Pak Ero ya, sehingga bisa lebih lancar. Ini kadang-kadang masalah perut ini juga kelihatannya sepele tapi cukup mengganggu kalau kita tidak perhatikan. Selain itu juga waktu sholat ya, waktu sholat juga sangat dipengaruhi oleh waktu. Saya rasa demikian, akhirnya dengan seizin Tuhan Yang Maha Esa, pada hari ini Senin 28 September 2020, pelatihan preservasi jalan yang diselenggarakan oleh Balai Pengembangan Kompetensi PUPR Wilayah 9 Jayapura, saya nyatakan secara resmi dibuka.